Halo, kita balik lagi di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku main sama Alvin dan Kak Dixon. Terus aku ditemani oleh Kiki. Ya, ini video udah agak lama dan ini bukan grupku yang biasanya ya. Jadi ini grupku yang lama. Ya, teman-teman yang di sini juga masih main pemain lama ya. Jadi waktu aku gabung sama grup ini mereka udah ada. Yang mungkin berubah mungkin Alvin sama Kiki. Soalnya dulu waktu aku gabung di grup ini Alvin masih SMA kalau nggak salah, atau udah baru masuk kuliah, dan Kiki dulu kalau nggak salah masih SMP atau SMA kelas 1. Ya, nanti kita lihat aja ya, apakah ada perubahan atau sama aja mainnya. Mungkin video kali ini aku lebih banyak untuk mengomentari permainannya Kiki ya, soalnya dia partnerku. Jadi kalau aku amati lagi video ini, kadang-kadang ada bola-bola dari Kiki ke lawan ya, yang cukup membantu aku dalam memenangkan permainan, atau ya di sini aku kalah sih kayaknya. Eh, atau malah menyulitkan aku sebagai partnernya. Terus sekaligus kita mau bahas mengenai kalau ada bola di dekat kita, jadi di dekatnya badan kita, tapi nggak pas di badan ya, misalkan sekitar 60 cm lah. Itu sebaiknya kita itu melangkahkan kaki atau cuman diraih aja, atau digayuk, bahasa Jawanya itu digayuk, atau di apa ya, disenggek. Jadi kakinya itu statis atau diem, terus badannya yang agak dibikin ditarik atau dibikin fleksibel biar bisa meraih bola yang datang. Jadi ngirit ngirit tenaga untuk footworknya, ngirit. Nah itu nanti kita bahas apakah cara yang seperti itu efektif atau enggak. Kalau di sini sih aku lihat Kiki mainnya enggak kayak biasanya ya. Jadi untuk ukuran anak yang masih muda sebenarnya ya kurang ini ya, kurang sregep atau kurang rajin. Tapi ya karena kita mainnya, aku dan Kiki kan mix double, jadi seharusnya memang aku yang lebih banyak cover. Tapi ya aku kan udah dua salah ini, harusnya Alvin itu yang followan sama Kiki dan aku harusnya yang followan sama Kak Dixon. Tapi ya gak apa-apa lah, daripada aku follow Kak Dixon terus. Kalau setiap kali datang ke sini kebanyakan aku partnerannya sama Kak Dixon. Dan Kak Dixon sebenarnya mainnya apa ya, mainnya sederhana menurutku. Banyak ngelop-ngelop, smash, terus apa ya, penempatan bolanya sederhana. Tapi yang istimewa itu lobnya. Jadi lobnya itu bisa tinggi dan ke belakang, lob lob serang ya. Cuman kadang-kadang ini sih terlalu keras. Dia kebanyakan pakai volley, jadinya banyak bola-bola yang out. Ini di sini kan aku ngasih bola itu agak jauh dari Kak Dixon ya. Harusnya aku langsung jaga di belakang. Tapi karena aku lihat Kiki itu nggak buruan maju, jadinya aku ragu-ragu untuk pindah ke belakang. Nah, kalau aku boleh kasih saran, sebaiknya kalau bola dari lawan tuh habis dipukul, sebelum melewati ke net atau sebelum terbang melewati net ke daerah kita, kita itu udah gerak. Makanya sebaiknya kalaupun kita itu nggak dapat giliran bola, itu
sebaiknya gerak, walaupun kecil-kecil itu tapi tetap gerak. Jadi main badminton tuh harus rajin gerak sebenarnya, nggak boleh terlalu statis atau diam aja. Jadi gerak aja, meskipun jalan juga gak apa-apa. Jadi kita kayak nebak-nebak dulu gitu. Kalau bola dikasih sini, kira-kira sama lawan dikasih kemana, itu kita jalan aja, nggak perlu lompat-lompat, atau lompat malah nanti kejauhan atau nggak siap kalau dikasih bola lainnya. Tapi kalau statis juga kita nggak siap juga. Kalau habis diem terus melangkah itu udah telat. Tapi kalau kita jalan, jadi agak jalan kayak mondar-mandir gitu aja, kiri kanan gitu dikit. Terus kalau ada bola baru kita gunakan teknik footworknya atau langkahnya, itu nanti bakal lebih cepat untuk bisa ngambil-ngambil bola. Kalau aku lihat ya, Kiki itu mainnya kurang, ngambilnya kurang atas-atas. Kemarin aku lihat di YouTube, salah satu YouTube ada coach gitu, ya cukup berani orangnya. Dia bilang ngajarin anak-anak waktu itu, dia bilang kalau kamu ngambilnya itu selalu di bawah, jadi kayak di ketinggian pinggang, bolanya itu udah turun di ketinggian pinggang atau udah sampai lutut malah. Itu kalau kita ngambilnya di bawah, itu nanti kamu nggak bakal jadi juara katanya. Jadi untuk jadi juara itu bakal lama, trainingnya itu bakal lama. Jadi dia sarankan untuk ngambilnya itu lebih atas. Nah, di atas itu maksudnya lebih cepat atau lebih dini ya. Jadi ngambilnya itu kayak dijemput bolanya. Nah, otomatis ini yang berat sebenarnya kakinya. Kalau kita kemana-mana kepingin ngambil di atas atau lebih cepat ngambilnya, itu ya kakinya harus lebih cepat juga. Jadi capek sebenarnya kalau kita mau mainnya kayak gitu. Tapi pasti bisa menang. Paling enggak nilainya itu bagus lah. Meskipun nggak menang ya. Menang atau enggak itu kan tergantung lawannya juga. Cuman kalau kita ngambilnya lebih dini, itu bisa ngambil di bolanya belum jatuh di bawah atau di ketinggian net gitu. Itu belum jatuh ke melewati net, kita udah ambil, itu opsinya jadi banyak. Jadi kita bisa kemana-mana. Tapi kalau kita ngambilnya di bawah terus, opsinya itu bakalan cuman ngenet tipis terus sama ngelob. Nah kalau kita ngambilnya di atas, kita bisa mainin bola, mau taruh di sodok ke belakang atau ke disodok serong atau silang, terus mau dikasih net silang, terus ngelob ya pasti bisa ya. Itu banyak opsinya, jadi lawan itu bakal bingung. Ini sama lawan mau dikasih kemana ya. Jadi mereka nebak-nebaknya itu banyak opsi, jadi nggak berani spekulasi. Tapi kalau kita ngambilnya di bawah terus, lawan itu pasti udah nungguin, oh ini bakal di lob ini, jadi tak tungguin aja. Selain itu juga kalau lawannya bisa kerjasama, ya langsung udah kayak klub gitu, udah pasti, oh ini bakal di lob, jadi langsung formasinya itu langsung dibikin depan belakang. Jadi pemain yang berada di belakang itu langsung nyemes, yang di depan langsung nimpali kalau misalkan smashnya itu balik. Jadi formasi juga kayak kiri kanan depan belakang itu, sebelum bolanya itu ngelewati dari lapangan kita, ngelewati ke net, ke lapangannya lawan, kita itu udah gerak gitu. Kita harus punya kayak formasi. Dan kalau atlet, misalkan ada bola lambung dari lawan, itu udah bisa diprediksi bakal nyemes gitu. Jadi langsung satu masuk di depan, satu langsung ngambil yang cover yang di belakang. Nah itu langsung mode serang. Jarang aku lihat dan hampir nggak pernah ya kalau bola di lob, kecuali
Kalau atletnya sama-sama capek. Jadi rallynya udah panjang banget sampai 30 pukulan gitu. Lama-lama kan capek. Jadi mainnya itu ngelop tok. Nggak, nggak mode-mode serang, soalnya mereka udah kayak kehabisan akal untuk bisa nyerang. Akhirnya mereka ya cuman memanfaatkan kelemahan lawan atau ini yang latihannya kurang, pasti bakal melakukan kesalahan duluan gitu. Ya kadang-kadang tergantung keberuntungan juga sih ya. Nah, mari kita bahas mengenai langkah ya. Tadi di awal-awal aku udah sebutin atau juga udah perlihatkan Kiki melangkah ke kanan tadi ya. Terus ngasih net tapi nyangkut. Nah, itu udah ngelangkah kok nyangkut. Apa sebaiknya nggak ngelangkah? Aku lihat udah ngelangkah itu bagus, cuman ngelangkahnya dia ke kanan atau ke sebelah. Harusnya ngelangkah itu agak serong ke depan, jadi jemput bolanya itu lebih enak. Terus karena dia ngambilnya ke kanan atau cuma geser aja, itu otomatis bolanya udah mulai turun. Jadi raketnya dia nggak bisa, kepala raketnya nggak bisa ditaruh menghadap ke bawah biar bolanya turun. Jadi kepala raketnya ngadep ke atas biar bolanya bisa ngelewati net kan. Tapi karena kayak gitu, jadi ngelop itu nanti kita mentalnya pasti terganggu. Soalnya takut kalau nanti terlalu tinggi di net, terus nanti sama lawan di net kill. Nah itu yang bikin kita itu ragu-ragu. Jadi memang lebih baik kalau kita itu mainnya cepat. Kalau bisa melangkah sambil mukulnya itu nggak di sebelah badan tapi di agak serong ke depan. Tambah depan ya tambah bagus sih. Cuman ada batas maksimum yang di depan juga. Kalau terlalu dekat sama ini badan, itu biasanya nggak enak, nggak efektif gitu. Terus cara yang kedua itu kakinya nggak ngelangkah, jadi kakinya statis, terus badannya cuman ngeraih gitu aja. Ini biasanya yang pakai kayak gitu di permainan single. Jadi kedua teknik ini harus dipelajari ya. Jadi nggak boleh milih ini harus ngelangkah atau harus ini cuman memiringkan badan aja. Jadi bukan pilihan sebenarnya, tapi lebih ke semuanya itu harus dipelajari tergantung kebutuhan. Kalau kita itu mau lebih cepat, jadi nggak perlu melangkah. Cuma itu biasanya kalau di smash ya. Jadi posisinya kita udah ngangkat bola, terus lawan itu nyemesnya cepat soalnya mereka udah antisipasi atau udah nungguin. Jadi udah baca pola main kita, mereka langsung nyemes gitu. Soalnya mungkin coachnya udah tahu kalau dikasih ke sana biasanya sama anak ini di lob. Jadi kalau kamu dikasih ke situ terus pasti di lob. Nah lawannya itu udah dibilangin coachnya langsung semesen, terus baru di semes. Jadi itu kan cepat ya, karena kita datangnya ke bola ke kita itu cepat, jadinya kita nggak sempat lagi untuk melakukan langkah. Kakinya itu udah mati langkah lah istilahnya. Kalau kakinya udah lengket, kena lem gajah, lem tikus, cap gajah. Nah kalau kakinya udah lengket ya kita bisa manfaatin pakai badan. Makanya kita juga perlu latihan fleksibel dan latihan yang kakinya diem tapi ngangkat beban kayak mindahin semen gitu. Jadi kita juga harus latihan kayak gitu. Ini berat banget sebenarnya kalau kakinya itu lengket terus kita mukul cepat. Tapi
ototnya kerjanya keras, ototnya kerjanya berat, tapi menang di speed. Karena bolanya cepat, kita harus melakukan teknik yang seperti itu. Jadi langsung diambil. Set, gitu. Kalau kita ngelangkah pasti udah telat. Nah, kapan kita melakukan teknik yang melangkah? Ya kalau kita sempat, misalkan bolanya sama lawan tuh nggak dikasih kayak stick smash atau cuman ditaruh drop shot. Nah itu kita udah bisa baca sebaiknya kita melangkah. Dan melangkah itu nggak, misalkan kamu pemain kanan ya, melangkah itu nggak cuman mengayunkan kaki ke depan yang kanan, tapi kaki kiri itu juga kan diam ya, kaki kirinya diam, tapi juga ikut dorong, kayak jinjit dikit untuk dorong, sama badannya itu dijatuhin ke depan kayak mau jelungup, tapi nggak jelungup soalnya kan ditahan sama kaki kanan ya, nanti kaki kanannya memang berat. Terus habis mukul itu kaki kanannya kan napak di lantai, itu jangan diam aja, nanti lututnya sakit atau nanti baliknya telat. Jadi kita itu waktu ke langkah nggak boleh lurus kakinya sampai lututnya ngunci, tapi kita ngelangkahnya lututnya harus bisa kayak ngepir, terus badannya kan agak turun dikit, terus kita sepak kaki kanannya itu disepak biar balik ke posisi semula, jadi bisa berdiri lagi lebih cepat, terus mau kemana-mana juga cepat gitu. Nah kalian bisa lihat, mungkin aku juga melakukan ya orang yang praktek tentang ini ya, footworknya juga. Kalian bisa lihat kalau pemain-pemain yang senior, biasanya mereka itu udah bisa antisipasi sama lawan tuh bolanya bakal ditaruh mana, itu udah kebaca. Apalagi kalau kalian tuh nonton bukan di pertandingan resmi ya, tapi di klub-klub biasa yang tua-tua, om-om boloan lawan yang anak muda, itu udah bisa ditebak. Apalagi yang kalau mudanya bukan orang yang trainingan gitu, atau yang orang yang otodidak, jadi pasti udah ditungguin, soalnya om-om ini pandai membaca bola, jadi pandai membaca situasi. Dan dia menangnya di situ, jadi nggak perlu ngelangkah untuk ngambil lebih dini karena kakinya juga mungkin udah berat ya, nggak bisa buat kayak gitu-gitu lagi, tapi dia antisipasinya jalan. Oh, sama lawan, misalkan kita ngasih bola ke lawan tuh lob serang sampai lawannya nengkek, nah itu yang om-om tuh udah pasti ada salah satu yang jalan maju ke depan, mau nyegat kan bisa lihat dari gerakan tubuhnya ya. Kalau gerakan tubuhnya itu ngulet, itu bakal naruh bolanya itu silang atau lurus atau ke tengah, itu udah bisa ketebak gitu. Jadi omnya itu bakal jalan ya, literally jalan, nggak lari atau nggak lompat, jalan. Terus habis dipukul bolanya sama lawan, kan kelihatan bolanya arahnya kemana. Nah itu baru dia ngelangkah langsung net kill atau ngenet di situ. Ya mungkin kalaupun gagal ngenet ya mungkin kurang latihan aja, atau memang ya bukan lagi nggak beruntung aja. Ngenet kan kadang-kadang kita juga mati ya, karena takut nanggung juga, ini ya kepingin tipis gitu. Tapi antisipasinya kalian bisa belajar dari permainannya om-om. Jangan nunggu sampai usiamu seusia om-om, tapi kita adopsi teknik-tekniknya itu di waktu kita masih muda. Jadi belajar dari om-om, aku gak rugi lah, soalnya om-om itu lebih conserve energi, mainnya itu bisa lama tapi nggak capek-capek dibandingin pemain-pemain yang muda,
mainnya semes-semes tapi setengah set udah capek. Om itu lebih endurance, lebih tahan lama mainnya. Soalnya mereka itu mainnya ngandalin antisipasi dan pengalaman ya, memang uh, harus pengalaman sih. Terus juga uh, langkah-langkahnya mereka banyak jalan, nggak lari-lari atau lompat-lompat gitu. Terus juga mereka mainnya nggak main keras, nggak main semes-semes. Nah mungkin kalian bisa lihat kalau mau lihat om-om di sini juga ada om Dixon dan om Jerry. Kalian bisa lihat langkah-langkahnya dari om Dixon. Mungkin yang om Dixon ya. Soalnya tempo hari aku lihat dia pakai deker heavy, tebel banget dekernya. Mungkin langkahnya udah agak ini ya, agak lambat atau agak berat. Oke, karena kita itu harus selalu gerak, jalan juga gak apa-apa. Tapi kita itu harus punya semacam pola. Jadi kalau misalkan kita habis ngasih drop shot itu harus maju ke depan lurus, terus nanti kan sama lawan tuh dikasih net lagi, kita silang, itu kita harus kejar. Jadi gerakan kita dari nurunin bola untuk maju terus ke kalau kita silang kita harus kejar. Jadi L polanya atau rutenya itu habis mukul itu selalu kayak gitu. Nah kalau kita itu udah deket sama bola kan nggak terlalu capek ya. Nah seperti yang barusan ini ya, aku kan ngasih drop shot terus langsung kejar lurus. Jadi habis mukul ya harus cepet-cepet lari ke depan, tapi jangan langsung ke depan banget. Nanti kalau misalkan lawan biasanya jago kedut atau jago di apa ini namanya, di flick ya, itu nanti kalau di belakang dikasih ke belakang kita atau nggak ada yang ngambil, harusnya kan kita yang ngambil, tapi karena kita udah maju duluan, gerakan tubuhnya kan ke depan, itu nanti di belakang nggak ada yang ngambil. Nah ini idenya sebenarnya kan aku nurunin bola, harusnya Kiki itu jaga di depan terus, jangan mundur. Nah kadang-kadang kita itu udah antisipasi ya, terus tapi kita salah untuk maju. Biasanya kalau habis kita ngelop itu kan jaganya kiri kanan, tapi siapa yang di kiri siapa yang di kanan itu biasanya miskomunikasi. Mungkin aturan umumnya kalau kita ngelop silang itu yang habis ngelop silang harus maju lurus, sedangkan yang di depan tadinya itu harus mundur ke sebelah satunya atau lurusannya lop-lopannya temen kita. Tapi itu kan aturan umum ya. Kadang-kadang lawan tuh udah ngerti gitu. Soalnya biasanya selalu seperti itu, makanya sama lawan kalau bisa, gak semua lawan soalnya bisa. Kalau bisa sama lawan tuh dikasih silang itu biasanya mati. Lawannya mati soalnya yang habis ngelop silang itu biasanya kesulitan untuk maju ke depan. Soalnya jauh kan. Dan lob silangnya itu kan kalau kita mukulnya nggak berkualitas, nggak sampai belakang banget atau nggak sampai tinggi banget, itu biasanya lebih mudah dimanipulasi lawan. Jadi kayak ditungguin terus di net silang gitu. Selain juga kadang-kadang kalau kita ngelihat lawan tuh ngasih pakai backhand, itu biasanya kan backhandnya lurus-lurus aja, jadi kita biasanya nungguin kan di lurusannya. Tapi ada beberapa pemain yang bisa ngasih backhand silang dari belakang. Nah itu yang mungkin perlu apa ya, diawasi. Jadi kalau ada pemain lawan yang bisa kayak gitu ya kita harus
siap, nggak boleh spekulasi langsung jaga di lurusannya, tapi jaga di tengah, di belakangnya garis T, biar siap untuk ngambil kiri, ngambil kanan. Ya memang nggak bisa langsung net kill ya, soalnya kan kita harus ngelangkah dulu untuk net kill. Kalau kita udah nungguin tuh biasanya kan langsung net kill, lawan langsung mati, auto mati. Tapi kalau uh, lawannya jago, kita nggak bisa nebak 100%, itu kita nggak bisa instan untuk dapetin bolanya. Oke, jadi kesimpulan ya, apakah kita itu kalau ada bola di dekat kita harusnya ngelangkah atau cuman miringin badan aja, jadi kakinya statis terus kita cuma meraih. Itu tergantung dari ini ya, bukan preferensi tapi tergantung dari kasus yang ada. Kalau menurutku sih, misalkan bolanya itu cepat banget dari lawan, kita nggak ada waktu untuk melangkah, yaitu kita boleh miringin badan. Kadang-kadang itu kita memang tujuannya mau melangkah, tapi kita miringin badan, ngambil dulu, baru setelah bolanya itu kena pukul, baru kita jatuh kakinya itu melangkah. Jadi sebaiknya memang melangkah biar kita itu ngambilnya lebih atas dan lebih cepat. Tapi kalau dalam hal ini ya mendesak atau dadaan, kita perlunya cepat balik daripada nanti bolanya segera turun, kita tambah susah untuk mengembalikannya ya. Itu kita nggak ngelangkah nggak apa-apa. Atau kalau kita pemain single kadang-kadang kan perlu cuman miringin badan terus harus siap lagi di tengah. Nah itu kita miringin badan aja, nggak perlu ngelangkah, nggak apa-apa sih. Tapi kalau main double kadang-kadang kita perlu, karena double tuh mainnya lebih cepat dari single ya. Kadang-kadang kita perlu untuk mukul bola dulu, baru langkahnya atau kakinya itu jatuh di kaki raketnya telat. Aku rasa cara yang kayak gitu itu lebih enak sih, jadi nggak telat juga ngambilnya, tapi juga ada tujuan untuk melangkahkan kaki. Nah tujuannya apa? Walaupun nanti habis mukul kakinya telat untuk itu, nanti untuk kembali ke posisi siapnya lagi itu lebih cepat, soalnya kan kakinya udah gerak. Tapi kalau kita cuman ngeraih aja, itu sebenarnya tambah berat di core muscle atau di otot perut, kaki, paha, itu tambah berat kalau kita mau yang berkualitas dan bagus ya. Jadi kalau buat aku sendiri, aku lebih suka kalau melangkah. Cuman ya memang ada extra effort atau ada extra ini ya, ekstra energi yang kita keluarin untuk melangkah. Tapi sebenarnya melangkahnya jadi apa? Mungkin lebih boros energi untuk melangkah, tapi nggak capek nantinya. Kalau core muscle-nya dipakai terus itu biasanya nanti di awal-awal masih ini sehat, masih kuat, tapi di tengah-tengah permainan nanti bakal bisa kram atau mungkin udah cepet capek core muscle-nya, padahal itu core muscle-nya kan perlu ya. Sedangkan kalau melangkah itu kayak ini, jadi kalian tuh kayak nyicil energinya itu dikeluarin dikit-dikit kalau pakai langkah. Ya menurutku sih kayak gitu sih. Jadi kalau ada pendapat lain ya gak apa-apa, silahkan komen. Kalau buat aku yang di sekarang itu merasa yang paling benar sih melangkah. Oke guys, jadi gitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.